Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan workshop kualitas perangkat lunak minggu ini, yaitu minggu ke-6. Topiknya adalah tentang contract review. Jadi, di sini acuannya adalah buku Galin yang judulnya Software Quality Assurance From Theory to Implementation, Person Education. Oke, jadi contract review merupakan proses di dalam kegiatan software quality assurance atau kualitas perangkat lunak. Ya, jadi merupakan elemen kualitas perangkat lunak yang mengurangi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan. Review kontrak ini juga ada di standar ISO 9001 dan pedoman ISO 9003. Review kontrak merupakan komponen SQA yang dirancang untuk memandu review draft proposal dan dokumen kontrak. Jika berlaku, tinjauan kontrak juga memberikan pengawasan terhadap kontrak yang dilakukan dengan calon mitra proyek dan subkontraktor. Ya, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan menandatangani kontrak dengan pelanggan atau customer. Yang paling umum adalah yang pertama, keikutsertaan dalam tender. Yang kedua adalah pengajuan proposal sesuai dengan RFP pelanggan. Kemudian penerimaan pesanan dari pelanggan perusahaan. Dan yang terakhir adalah penerimaan permintaan atau pesanan internal dari departemen lain di dalam organisasi. Dan di dalam review kontrak itu ada dua tahapannya, proses reviewannya. Yang pertama adalah tinjauan draft proposal sebelum diajukan ke calon pelanggan atau yang disebut dengan draft proposal review atau peninjauan draft proposal. Tahapan ini meninjau draft proposal akhir dan dasar proposal, dokumen persyaratan pelanggan, rincian tambahan pelanggan, dan penjelasan tentang persyaratan, perkiraan biaya dan sumber daya, kontrak yang ada atau draft kontrak pemasok dengan mitra dan subkontraktor. Kemudian, pada tahapan kedua, review draft kontrak sebelum penandatanganan atau kontrak draft review. Tahapan ini meninjau draft kontrak berdasarkan proposal dan pemahaman, termasuk perubahan yang dicapai selama sesi negosiasi kontrak. Ini adalah tujuan review proposal. Jadi ada 9. Yang pertama adalah untuk memastikan persyaratan pelanggan atau requirement customer telah diklarifikasi dan didokumentasikan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan alternatif untuk melaksanakan proyek yang telah diperiksa. Aspek formal dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan perangkat lunak telah ditentukan. Kemudian identifikasi risiko pembangunan. Yang kelima adalah estimasi sumber daya dan jadwal proyek yang memadai telah disiapkan. Kemudian yang keenam adalah pemeriksaan kapasitas perusahaan sehubungan dengan proyek. Yang ketujuh adalah pemeriksaan kemampuan nasabah atau customer untuk memenuhi komitmennya. Yang kedelapan adalah definisi kondisi partisipasi mitra dan subkontraktor. Dan yang 9 adalah perlindungan hak milik dari softwarenya. Nah, sebelumnya kita telah mendefinisikan sumber daya yang diperlukan dalam organisasi kita dalam proses SQA. Nah, di sini selanjutnya adalah tahapan untuk mereview proposal atau kontrak. Ada 9 tahapan yang harus dipastikan sebelum menaikkan kontrak. Ya, ini adalah proposal draft review subject checklist. Jadi ini checklistnya apa saja yang harus dipastikan saat mereview proposal. Ya, yang pertama adalah customer requirements have been clarified and documented. Jadi kebutuhan pelanggan telah diklarifikasi dan didokumentasikan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan alternatif untuk melaksanakan proyek telah diperiksa.
Dan yang ketiga adalah aspek formal dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan perangkat lunak telah ditentukan. Nah, ini subjeknya untuk tiap item. Pada nomor 1, requirements-nya misalnya mengecek tentang functional requirements. Kebutuhan fungsionalnya apa saja di list, apakah sudah lengkap. Kemudian yang kedua adalah pendekatan alternatifnya. Misalnya ada partner, customer undertaking, subkontraktornya siapa saja, ini harus dilihat kelengkapannya. Kemudian yang ketiga adalah aspek formal dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan perangkat lunak. Di list apa saja, kemudian dicek di proposalnya itu sudah ada atau belum dari 3.1 sampai 3.8 ini komponennya. Selanjutnya yang keempat adalah identification of development risk. Jadi identifikasi resiko pengembangan itu sudah ada di proposalnya. Jadi harusnya di proposal sudah ada di definisi risiko pengembangan, kira-kira apa saja. Kemudian ini kita periksa. Risk the software modules or parts that require substantial acquisition of new professional capabilities. Kemudian ada risk possibility of not obtaining needed hardware and software components according to schedule. Jadi, resiko-resiko yang muncul pada modul di dalam software atau perangkat lunak yang membutuhkan tenaga profesional untuk menanganinya. Kemudian yang kelima adalah adequate estimation of resources and timetable. Jadi estimasi sumber daya dan jadwal yang memadai. Kemudian pemeriksaan kapasitas perusahaan untuk melaksanakan proyek. Ya, jadi di sini ada list-listnya yang harus diperiksa. Kemudian yang ketujuh adalah pemeriksaan kapasitas pelanggan untuk memenuhi komitmennya. Jadi ada financial capability-nya, kemudian supply of all facilities, recruitment and training, kemudian capacity to complete all task commitment. Ini semua harus diperiksa. Kemudian yang kedelapan adalah definisi kondisi partisipasi mitra dan subkontraktor. Jadi apakah di dalam proyek ini membutuhkan subkontraktor atau mitra-mitra kerjasama. Nah, di sini juga ada quality assurance of work performed by subcontractor, partners, and customer. Jadi dalam SIE juga kita beberapa ada yang membutuhkan subkontraktor. Kemudian yang kesembilan adalah tahapan definisi dan perlindungan hak kepemilikan perangkat lunak. Nah, jadi di saat pengembangan software perangkat lunak untuk customer misalnya, nanti kepemilikan softwarenya ini ke siapa? Apakah dialihkan ke semuanya ke customer atau tetap ke development team atau software firms-nya? Nah, ini adalah tujuan dari kontrak draft review. Jadi tujuannya adalah tidak ada masalah yang belum diklarifikasi dalam draft kontrak, kemudian semua pemahaman yang dicapai setelah proposal didokumentasikan dengan benar, tidak ada perubahan, penambahan, atau penghilangan baru yang dimasukkan ke dalam draft kontrak. Jadi ketika sudah direview, itu tidak ada lagi perubahan. Ini list-listnya, jadi kontrak draft review, tadi no unclarified issue remain in the contract draft. Semuanya telah dipahami dan tidak ada perubahan. Ini implementasi dari kontrak review. Jadi tinjauan kontrak bervariasi dalam besarnya tergantung pada karakteristik proyek yang diusulkan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya tinjauan kontrak ada besaran proyek, kemudian kompleksitasnya dari teknis proyeknya, kemudian tingkat kenalan dan pengalaman semua staf di area proyek, dan kompleksitas organisasi proyeknya. Kemudian siapa saja yang melakukan tinjauan kontrak atau kontrak review, yaitu ada pemimpin
atau anggota lain dari tim proposal, kemudian anggota tim proposal, kemudian seorang profesional luar atau anggota staf perusahaan yang bukan anggota tim proposal, dan sebuah tim ahli dari luar organisasi. Ini implementation of a contract review of a major proposal. Jadi karakteristiknya adalah untuk skala proyek yang lebih besar. Ini technical complexity-nya juga besar, jadi tingkat kerumitannya tinggi, kemudian area profesionalnya juga, kemudian high organizational complexity, jadi organisasi kompleksitasnya juga tinggi. Nih, jadi implementasi dari kontrak review, ya pelaksanaan proses tinjauan kontrak untuk proyek besar biasanya melibatkan kerumitan organisasi yang substansial. Jadi kesulitannya antara lain adalah time pressure atau tekanan waktu, kemudian tinjauan kontrak yang tepat membutuhkan pekerjaan profesional yang substansial, kemudian anggota tim peninjau kontrak potensial sangat sibuk. Ini cara-cara pendekatannya. Yang pertama, tinjauan kontrak harus dijadwalkan. Kemudian sebuah tim harus melakukan tinjauan kontrak. Kemudian seorang pemimpin tim kontrak harus ditunjuk. Kemudian kegiatan ketua tim meliputi perekrutan anggota tim, distribusi tugas peninjauan, kemudian koordinasi antar anggota, koordinasi antara tim review dan tim proposal, dan penindaklanjutan dari kegiatan terutama dari kesesuaian dengan jadwal, kemudian rangkuman temuan dan penyampaian kepada tim proposal. Ini kontrak review subjects. Tinjauan kontrak memeriksa banyak mata pelajaran atau subjek dari berdasarkan tujuan tinjauan kontrak. Daftar tinjauan adalah perangkat yang berguna untuk membantu tim peninjau atau tim review untuk mengatur pekerjaan mereka dan mencapai cakupan yang tinggi dari subjek yang relevan. Ini ada typical internal project.